Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi dhawiz zuhdi wal karamat. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah, di mana hari ini Allah izinkan kita berjumpa, bersua, berkumpul kembali bersama. Setelah minggu lalu saya mohon maaf izin tidak bisa hadir bersama-sama karena kebetulan sedang kurang sehat, kena gejala tipes minggu lalu dan alhamdulillah tidak perlu dirawat. Sekarang malam Sabtu ini kita bisa berkumpul bersama. Semuanya kita harapkan insyaallah Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk selalu menimbang, menuntut, mengaji dan mengkaji ilmu dari Allah Subhanahu wa taala pada kita seluruh jamaah Masjid Kedai Aceh yang kita cintai. Salat beriring salam, mari selalu kita sanjung sajikan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana hari ini sambil kita berniat i'tikaf nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatullahi taala, kita niatkan untuk belajar ilmu-ilmu yang diajarkan oleh hadis beliau dan athar daripada para sahabat. Semoga Masjid Kedai Aceh, Masjid Al-Falah Kedai Aceh ini selalu jadi tempat di mana kita menuntut dan menimba ilmu. Dan insyaallah hari Minggu besok pukul 9 pagi bagi yang sempat hadir ada pengajian di sini, pengajian Bastafi langsung ayat Catrung yang mengisi. Kalau sempat kita ramaikan bersama-sama, mudah-mudahan kita mendapat tambahan ilmu karena pengajian nantinya yang diisi ayat Catrung itu akan mempelajari tentang sholat-sholat sunnah, terutama sholat tarawih. Nah, kita mau masuk bulan Ramadan. Alhamdulillah malam ini kita kembali mengaji kitab yang sama, yaitu kitab Daqaiqul Akhbar. Di tengah pengajian nantinya bagi kaum ayah, kaum umi yang ada pertanyaan baik tentang tasawuf, tauhid atau fikih atau tentang kajian ini atau tentang yang lainnya, silakan tulis tangan dan bertanya tentang apa saja boleh. Kalau mampu saya jawab sekarang, kalau tidak mampu maka akan ditangguhkan pada pertemuan berikutnya. Dua minggu yang lalu kita setelah menyelesaikan bab ke-21 pada cerita tiupan sangkakala kedua, di mana hancur semua bumi. Minggu yang lalu kita cerita tiupan pertama, tiupan pertama hancur bumi, tiupan kedua dicabut semua nyawa, dan ini kita sampai pada bab ke-22. Hari ini tentang bercerita fananya segala sesuatu, artinya semua yang ada di bumi hilang, fana, tidak ada yang tersisa. Kita cerita bagaimana prosesnya. Kita mendengar kajian ini dan kita sampaikan kepada anak kita, keluarga kita nantinya. Karena kenapa? Ini ilmu yang sangat berguna. Mungkin kita belum pernah mendengar karena hal ini adalah kisah yang unik, asyik dan menarik dari kitab Daqaiqul Akhbar fi dzikril jannati wan nar, tentang menceritakan kejadian di syurga dan neraka. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Telah berkatalah pengarang, dan semoga kita semua yang hadir malam ini di Masjid Al-Falah Kedai Aceh Allah berikan manfaat dengan ilmunya pengarang baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-babu tsani wal 'ishruna fi dzikri fana'il asya'i bi amrillah taala. Bab ke-22 pada menyatakan fana, hilang, hancur segala sesuatu dengan perintah Allah Ta'ala. Yu'maru malakul mauti ayyufnal bihar, diperintahkan malaikat maut untuk memfanakan, menghancurkan, membinasakan lautan. Ayyufnal bihara, untuk membinasakan lautan. Jadi Allah memerintahkan pertama malaikat maut hancurkan lautan. Ini proses terjadinya kehancuran pada saat sangkakala pertama. Jadi begitu sangkakala ditiupkan, tidak serta-merta hancur ternyata, tapi ada proses di mana malaikat maut yang menghancurkan, mematikan siklus lautan ini. Kama qala Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua, segala sesuatu akan hancur, binasa, fana, kecuali zatnya Allah.
di segala sesuatu hancur, termasuk lautan. Karena lautan termasuk dalam syai, berarti dia juga hancur. Jadi kita lihat banyak kehancuran-kehancuran yang terjadi pada saat tiupan sangkakala pertama. Bagaimana prosesnya? Fayati malakul mauti ilal bihari, maka datanglah malaikat maut menuju ke lautan. Fayaqulu, maka berkatalah dia, qadin qadat muddatuka, sungguh telah sampailah masamu, telah tibalah waktumu, telah sampailah tempomu. Berarti masa umur daripada lautan sudah tiba. Begitu si malaikat maut memanggil, bercerita kepada lautan. Fayaqulul bahru, maka berkatalah lautan. Ternyata lautan pun nggak mau mati terus. Dia nggak mau langsung mati, haitim langsung mati. Dia masih mendawam. Maka berkata, izinni hatta atawahu ala nafsi. Izinkan aku agar aku menasehati, berpesan, meratap pada diriku sendiri. Jangan cabut nyawaku dulu, jangan binasakan aku. Biarkan aku meratapi nasibku. Aku melihat apa yang ada di dalam diriku, kata si lautan. Fayaqulu, maka berkatalah si lautan, aina amwaji, di manakah ombak-ombakku? Ketika lautan hendak dibinasakan, dia memanggil ombak-ombaknya. Wa aina ajaibi, di manakah keajaibanku? Kita lihat banyak sekali keajaiban yang Allah berikan di lautan. Ada lautan yang terbelah ketika dipukul dengan tongkat Nabi Musa, dan terbukti keajaiban itu masih ada. Hari ini ada area di lautan yang ditumbuhi tumbuhan yang tumbuh di daratan, dan ini tidak mungkin terjadi kecuali dasar lautan itu sempat disinari sinar matahari. Dan itu terjadi pada saat ketika lautan dibelah oleh Nabi Musa dan dia membentuk satu garis lurus. Kalau kita lihat di Google Earth, ada garis lurusnya yang bekas dibelah Nabi Musa. Ada keajaiban di lautan. Marajal bahrain yaltaqiyan, ketika dua lautan bersatu. Dan ini terjadi di Selat Gibraltar. Ada lautan yang antara lautan putih dan lautan agak hijau, lautan agak kebiruan, bersatu terbelah. Jadi memang tidak bercampur airnya. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Kok dalam surat Ar-Rahman, di antara keduanya ada pemisah yang tidak lempang. Ada keajaiban lagi, ada sungai di dalam lautan. Air laut kita ketahui asin, masih di laut. Tapi di dalam laut ada area yang mengalir air tawar, air sungai, dan ada pepohonan. Itu mau pakai dalam palung laut. Nah, ini keajaiban-keajaiban yang ada di lautan. Ada binatang, ada hut, ada paus biru, sperm whale. Itu adalah binatang terbesar di muka bumi. Yang paling besar adalah paus biru. Jadi di antara gajah, di antara semuanya yang paling besar paus biru. Dan paus biru inilah yang pernah kita dengar kisahnya saat dulu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sebagai seseorang yang paling kaya yang Allah ciptakan di bumi, pernah sekali waktu beliau merasa hebat, merasa hayu. Jadi beliau berkata, ya Allah, setiap hari Engkau berikan makanan kepada seluruh penduduk bumi, dari mulai manusia, binatang, hewan buas sampai makhluk di lautan. Izinkan saya satu hari belum pegat kenduri. Jadi Nabi Sulaiman berniat untuk berkenduri. Lagi bahasa Raja Kenduri balik saya kasih ada usaha ya Musalim. Beliau kepengen berkenduri, kepengen menyedekahkan satu kali makan kepada seluruh makhluk yang ada di bumi. Saat itu beliau minta izin kepada Allah. Allah tahu apa yang terbersit dalam benak Nabi Sulaiman, dan Allah izinkan. Lalu Nabi Sulaiman memerintahkan agar seluruh stok makanan yang ada di kerajaan dimasak dan disediakan untuk tamu, seluruh tamu yang akan hadir. Beliau buat daftar undangan. Seluruh hewan, binatang, jin, manusia yang ada di muka bumi hari ini kumpul di tempat kerajaan Nabi Sulaiman untuk ditraktir makan kanduri. Giliran pertama binatang yang dari lautan. Jadi gajah
cangguk, mandung cerape, mandung mentang belum kena udara, mentang menunggu giliran. Yang naik pertama adalah ikan yang ada di lautan. Ternyata ikan dipimpin oleh Hud itu, paus biru. Begitu dia datang sampai ke tempat kenduri tersebut, hana urut prajame, hana rapai, hana keyboard. Begitu dia datang langsung bak meja, hana preh copingan, hana preh tisu, langsung dia makan makanan yang ada di situ dan tidak membutuhkan waktu lama. Hanya 1 menit dia menghabiskan seluruh stok makanan yang ada. Mandung makanan yang kira-kira kumpul cukup untuk 1 dunia dihabiskan sekali makan oleh si paus. Saat itu Nabi Sulaiman tercengang. Urlain kan preh-preh hana tagun buirmo, pikir na romantis, rombongan makan gratis. Kalau pikir si kebupahinan yang kandur Nabi Sulaiman hana ada amplop kosong apa bijir. Tapi begitu sampai ke situ mereka kecewa karena makanan habis semua. Jadi hana demai telepon catering bunda lela hana demai. Karena memang habis makanan mandung. Seluruh ada bunda-bunda lela mandung bunda kabehna. Makanan kabeh bejo le ikan paus. Bayangkan Allah langsung menegur Nabi Sulaiman. Nian kalian Nabi Sulaiman. Bagaimana engkau merasa hebat dengan harta yang aku titipkan kepadamu? Uronyo kapapih mandum harta kata gunbu, siapa makhluk lemudang hai kabibu. Bayangkan bagaimana Allah setiap hari gibi impun gaji. Setiap hari dia bisa makan dan bisa hidup. Bagaimana Allah kuasanya Allah, kekuasaan Allah. Seandainya seluruh lautan dibayangkan menjadi harta yang Allah miliki, maka yang diberikan kepada kita manusia hanyalah seperti jarum pentul di legong ibu yang muncul oleh laut. Yang diangkat di sini itulah yang tersisa, yang dibagikan termasuk harta Nabi Sulaiman, termasuk pengedannya. Pak idal pengedannya. Nampak luar biasa kekuasaan Allah, luar biasa kekayaan Allah. Nah, inilah yang dipanggil oleh lautan ketika dia mau binasa. Aina ajaibi, di manakah keajaiban-keajaiban kata lautan. Wa qad jaa amrullah, dan telah datanglah perintah Allah. Malaikat maut enggak sanggup nunggu hamjan dapre. Allah kagiu pancu laut. Akhirnya malaikat maut segera fayusihu alaiha, maka dia pun berteriak atasnya lautan. Gesurak ada lautan, ada laut. Fayusihu alaiha malakul mauti sayhatan, maka berteriaklah atasnya malaikat maut dengan sekali teriakan. Faka'anna ma'uha lam yakun, maka seolah-olah airnya tak pernah ada. Begitu berteriak malaikat maut, bang, hancur lautan, bumi terbelah, airnya diserap masuk ke dalam bumi, seolah-olah lautan itu tak pernah ada di kamus dunia. Nyanduk gada buk, gada langsung air lautan. Binatang semua mati yang ada lautan. Sebegitu hebatnya pekikan dari malaikat maut. Kita sendiri dalam kehidupan malaikat maut, kita sudah pernah mendengar kemarin, apabila seluruh air di dunia ini ditumpahkan ke atas kepala beliau, maka tidak ada yang menetes satu pun ke bawah, karena semua tertampung di kepalanya. Malaikat Jibril sendiri itu belum pernah hadir ke dunia dengan rupanya. Malaikat Jibril selalu datang dengan rupa orang pria yang tampan. Pernah beliau merupakan diri dengan salah seorang sahabat Rasulullah. Jadi beliau memang selalu merupakan diri dengan manusia. Kenapa? Kalau beliau menampakkan diri dengan wajahnya, maka sayapnya saja itu antara ujung timur dan ujung barat. Artinya apa? Rasulullah tidak akan bisa melihat. Mungkin yang dilihat Rasulullah hanya sedikit daripada tubuhnya, karena sayapnya saja antara timur dan barat. Makanya saat beliau datang, itu yang pernah beliau hadir dengan wajah Dihyat al-Qalbi. Ya, al-Qalbi adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang tampan, yang ganteng. Itu salah seorang sahabat Rasulullah yang pernah
diwujudkan oleh malaikat Jibril. Kapan Rasulullah pernah melihat malaikat Jibril? Inda Sidratil Muntaha, ketika Rasulullah pergi Isra Mi'raj di 27 Rajab. Malam ini kita tanggal 8 masuk ke 9 Rajab. Insya Allah sebentar lagi kita masuk ke 27 Rajab, perayaan Isra Mi'raj. Saat Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, disitulah Rasulullah melihat rupa langsung dari malaikat Jibril. Jadi kalau di dunia Rasulullah tidak melihat. Di sini di bulan Rajab banyak keajaiban-keajaiban, banyak amalan-amalan, terutama sholat yang diturunkan di bulan Rajab.